Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emily Angelica Lestari dengan NIM 11S21052. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang berisi materi dari week 8 sampai week 14 pada mata kuliah jaringan komputer yang bertujuan sebagai perbaikan dari nilai kuis kemarin. Pada dari materi week 8 sampai 14 ini ada 5 bab yang dibahas. Tapi di sini saya membuat 4 awan. Bab yang pertama itu application layer, yang kedua itu ada wireless LAN, lalu yang ketiga ada software defined network, yang keempat ada network security, dan yang kelima ada socket programming. Karena socket programming tergabung ke application layer, jadi tidak saya jabarkan. Masuk ke bab yang pertama, yaitu application layer. Application layer ini ada beberapa protokol yang digunakan di application layer ini. Salah satu contohnya, beberapa contohnya itu ada HTTP, FTP, terus SMTP, POP, IMAP, sama peer-to-peer. Jadi, apa sih application layer itu? Application layer itu merupakan lapisan yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan komunikasi dan akses ke aplikasi yang berjalan di dalam jaringan. Lalu fungsinya itu sebagai interface antara aplikasi pengguna dan infrastruktur jaringan di bawahnya. Protokol-protokolnya itu kayak HTTP itu gunanya untuk transfer data web. Jadi HTTP ini terbagi lagi jadi dua, ada yang persisten sama non-persisten. Persisten itu yang koneksinya nggak putus, jadi koneksinya terhubung terus. Sedangkan non-persisten ini yang koneksinya setiap selesai digunakan langsung diputus. Jadi kayak ada yang baru, bangun koneksi baru, nggak ada hubungannya sama koneksi sebelumnya. Contoh analoginya itu kayak telepon. Telepon itu tuh persisten. Jadi pas dari sini, saya pengguna yang di Lagu Boti misalnya berbicara dengan orang yang ada di Jakarta, bertelepon. Jadi ketika saya menyampaikan satu kata saya didengar oleh dia, lalu dia balas ke saya, koneksinya itu selalu terhubung. Jadi nggak dibuat koneksi baru setiap saya baru bicara, dibuat koneksi baru, tidak. Tapi selalu terhubung melalui koneksi yang sama selama kami berbicara. Sedangkan non-persisten itu, kalau misalnya chattingan saya dengan orang yang di Jakarta sana. Ketika saya mengirim satu bubble chat, lalu diterima oleh orang yang di Jakarta, maka koneksi diputus, koneksi selesai. Ketika dia membalas dengan mengirimkan bubble chat, lalu saya terima, koneksi dibangun, lalu diputus ketika saya menerima pesannya. Begitu seterusnya. Maka persisten sama non persisten itu itulah perbedaan dari mereka yang ada di HTTP. Terus protokol selanjutnya itu adalah FTP. FTP itu untuk transfer file. Lalu di sini ada mail elektronik itu untuk kepentingan mail, untuk meng-email. Di sini protokol yang dipakai itu ada SMTP, ada POP, sama IMAP. Kalau SMTP itu untuk mengirim email. Lalu di sini DNS. DNS itu untuk konversi nama domain menjadi alamat IP dan lain-lain. Lalu di sini ada peer-to-peer. Peer-to-peer itu arsitektur yang setiap perangkatnya berperan sebagai klien dan server secara bersamaan. Contohnya di sini ada BitTorrent sama Skype. BitTorrent itu protokol peer-to-peer yang digunakan untuk mendistribusikan dan mengunduh file dengan cara berbagi di antara banyak pengguna. Dalam jaringan ini, jaringan si BitTorrent ini, setiap penggunanya atau peer berbagi sebagian file yang sedang diunduh oleh orang lain, sehingga memungkinkan kecepatan unduh yang lebih tinggi dan pengurangan beban pada server pusat. Lalu selanjutnya, kita bicara tentang arsitektur dari application layer ini. Ada 3, client server, peer-to-peer, sama hybrid. Yang pertama ini client server. Di dalam arsitektur client server ini ada client yang sebagai yang merequest dan mengakses layanan yang disediakan oleh si server. Lalu ada juga yang menjadi server. Server itu sebagai penyedia source untuk client. Alurnya dia kayak menerima request, lalu memproses dan mengirim tanggapan atas
layanan yang telah dia berikan kepada klien. Protokol yang umumnya digunakan di arsitektur client server ini, contohnya ada HTTP, FTP, sama SMTP. Lalu yang kedua itu peer-to-peer, arsitektur peer-to-peer. Di arsitektur ini, setiap peer atau pengguna bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan. Kalau yang client server tadi kan ada yang jadi klien dan server. Kalau di peer-to-peer ini, secara bersamaan, pengguna itu menjadi klien dan server. Lalu dapat berbagi sumber daya seperti file, layanan, atau kapasitas komputasi dengan peer lain atau pengguna lain dalam jaringan tersebut. Peer-to-peer ini memungkinkan komunikasi langsung tanpa bergantung kepada sumber daya pusat. Keuntungan dari arsitektur ini yaitu distribusinya efisien, lalu skalanya besar, dan redundansi dan toleransi kesalahan itu tinggi. Arsitektur yang ketiga itu hybrid. Hybrid merupakan gabungan dari arsitektur client server dan peer-to-peer. Arsitektur ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan dan kelebihan dari arsitektur tersebut yang digabungkan agar menjadi solusi yang lebih fleksibel dan scalable. Lalu di sini pada bagian service request. Service request ini dibagi menjadi 3, reliability, bandwidth, sama delay. Reliability itu kemampuan jaringan untuk menjaga kestabilan dan konsistensi komunikasi. Sedangkan bandwidth itu untuk kapasitas maksimum jaringan untuk mentransfer data dalam satu waktu. Diukurnya dalam bit per detik. Lalu di sini ada delay. Delay itu waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Lalu yang selanjutnya ada Internet Transport Service Model. Di sini dibagi 2, yaitu TCP dan UDP. TCP itu sifatnya connected oriented and reliable, sedangkan UDP itu datagram sama unreliable. Jadi TCP itu umumnya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan dan urutan yang terjamin. Contohnya, transfer file, email, web browsing. Sedangkan UDP mengutamakan kecepatan dan efisiensi, maka data loss karena yang diutamakan itu kecepatan dan efisiensinya, maka data loss lebih ditoleransi daripada pengiriman yang terjamin. UDP ini dipakai dalam streaming atau pada game online. Lalu subbab yang selanjutnya merupakan socket programming. Socket programming ini merupakan pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi jaringan yang berkomunikasi melalui jaringan menggunakan socket. Socket itu endpoint yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara 2 atau lebih komputer dalam jaringan. API digunakan dalam pemrograman ini. Jadi socket programming ini ada 2 jenisnya, dapat bersifat TCP maupun UDP. TCP sama UDP sudah dijelaskan di Internet Transport Service model yang tadi. Lalu di sini ada request methodnya itu alurnya yang pertama itu ada get, head, sama post. Atau jika tidak get, head, post ini berarti dia put, delete, sama trace. Berikut tadi merupakan penjabaran mengenai bab application layer. Selanjutnya kita menuju ke bab wireless LAN. Pada bab wireless LAN ini contohnya IEEE 802.11 atau Bluetooth. IEEE 802.11 ini bisa kita sebut sebagai Wi-Fi, jaringan Wi-Fi. Lalu arsitektur dalam wireless LAN terbagi menjadi ada beberapa, yaitu di sini ada access point yang kita singkat sebagai AP, lalu wireless client BSS yang terbagi jadi ad hoc dan infrastruktur, dan ISS. Di sini access point itu pusat dari perangkat di wireless LAN yang mengizinkan perangkat wireless terhubung ke internet. Itu guna dari access point. Sedangkan wireless client itu perangkat-perangkatnya, contohnya seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Atau pokoknya perangkat-perangkat
tanpa kabel yang terhubung ke internet itu. Itu untuk wireless client. Sedangkan BSS itu base service set. Base service set. Itu bangunan yang terdiri atas beberapa perangkat yang terhubung ke satu akses point. Jadi satu akses point menghubungkan beberapa perangkat untuk saling berkomunikasi. Lalu di sini ada ISS. ISS itu Extended Service Set. Dia itu gabungan dari beberapa BSS. Kalau tadi BSS cuma satu akses point, jadi ISS itu beberapa akses point. Lalu selanjutnya ada BSS ini terbagi menjadi ad hoc sama infrastruktur. Jadi ad hoc itu yang tidak ada akses point, sedangkan yang infrastruktur ini ada akses pointnya. Contohnya BSS ini kayak Bluetooth, berarti suatu perangkat bisa berkomunikasi tanpa harus melalui si akses point. Contohnya ini dipakai saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana, sinyal kan turun atau rusak, maka orang masih bisa mengirim data atau mentransfer data melewati Bluetooth seperti itu tanpa melalui internet. Jadi kalau ad hoc ini suatu perangkat harus sama-sama menginstal, harus sama-sama punya, misalnya yang Bluetooth. Jadi perangkat satu harus sama-sama punya Bluetooth sama yang lain untuk dihubungkan. Itu adalah ad hoc. Kalau infrastruktur dia butuh akses point. Jadi setiap perangkat berkomunikasi harus melewati akses point dulu, baru bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Itu di BSS. Lalu selanjutnya ada MAC supplier. MAC supplier ini yang pertama ada MAC address. MAC address itu untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan wireless LAN. Sedangkan CSMA/CA ini untuk memastikan bahwa hanya ada satu perangkat yang mengirimkan paket data dalam satu waktu, agar tidak terjadi collision atau tabrakan. Lalu yang selanjutnya ada frame formatting. Frame formatting ini bertanggung jawab untuk mengatur format frame yang dikirimkan melalui jaringan wireless LAN. Dibagi menjadi 3, yaitu manajemen, kontrol, dan data. Lalu selanjutnya kita ke physical layer. Di physical layer ini ada modulasi dan demodulasi. Itu tuh untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Demodulasi berarti mengubah sinyal analog menjadi data digital. Lalu di sini ada frekuensi dan bandwidth. Itu untuk menentukan si physical layer dalam wireless LAN ini untuk menentukan frekuensi sama bandwidth yang digunakan dalam jaringan ini. Lalu yang ketiga itu ada pengkodean dan dekodian. Itu untuk mengubah data digital menjadi pola sinyal yang kompleks untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan transmisi. Lalu yang keempat itu ada multiple access service. Itu untuk memungkinkan beberapa perangkat mengakses media transmisi yang sama secara bersama. Lalu yang terakhir ada power and channel management. Itu gunanya untuk mengelola daya transmisi yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan wireless LAN. Sekian merupakan penjelasan dari bab wireless LAN. Selanjutnya kita beralih ke bab Software Defined Network atau yang disingkat sebagai SDN. Demikian. SDN itu apa sih? SDN itu paradigma komunikasi jaringan yang memisahkan data plane dan control plane. Lalu di situ bagian dari SDN itu ada 2, ada data plane sama control plane, karena gunanya dia kan untuk memisahkan mereka berdua. Jadi data plane ini untuk menentukan router mana yang terbaik, sedangkan control plane untuk memilih path diteruskan kemana, memilih path untuk meneruskan data dari satu router ke router lainnya. Itu adalah control plane. Lalu latar belakang dibangunnya Software Defined Network ini, SDN ini, itu karena router mahal, jadi butuh infrastruktur yang lebih murah untuk menggantikannya sebagai alternatif. Lalu dia juga dapat mengontrol aliran data yang tidak banyak sehingga dapat menggunakan load balancing. Load balancing itu informasi yang dilihat oleh controller agar data dapat di-forward
ke path yang tidak terlalu ramai digunakan agar tidak terjadi overload. Lalu bagian-bagian dari overflow ini ada 4, open flow. Dalam SDN ini ada 4, ada controller, node-bound API, service agent, sama protokol. Di sini controller itu sebagai pusat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengelola jaringan. Sedangkan di sini node-bound API atau bisa dilihat sebagai switch-nya, itu untuk mengarahkan dan mengirim paket sesuai instruksi dari si controller. Lalu di sini ada device agent atau flow table-nya, itu berisi tabel yang berisi aturan yang ditentukan oleh si controller untuk mengarahkan lalu lintas jaringan. Lalu yang keempat itu ada protokol open flow-nya. Itu berupa format perintah untuk mengirim instruksi dan mengontrol lalu lintas dari jaringan. Nah, sekian merupakan penjelasan dari bab Software Defined Network atau SDN. Selanjutnya kita beralih ke bab Network Security. Pada bab ini, latar belakang dari keamanan jaringan ini, network security itu, yang pertama karena sharing sumber daya pada jaringan komputer melalui beberapa aplikasi. Jadi aplikasi kita melakukan sharing sumber daya di dalam jaringan komputer dengan beberapa aplikasi lain. Lalu yang kedua itu dia sharing sumber daya di internet, di mana notabene-nya di internet itu banyak pihak yang berinteraksi di dalamnya. Jadi ada kemungkinan data kita untuk sumber daya kita disalahgunakan oleh pihak-pihak tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada komunikasi antar aplikasi dalam jaringan itu perlu diamankan karena ada kemungkinan kebocoran data. Lalu itu latar belakang. Ini maaf, ini salah. Jadi tulisannya latar belakang dari network security. Lalu masalah-masalah apa aja sih yang ada di dalam network, di dalam jaringan kita itu bisa ada eavesdrop. Eavesdrop itu penyadap atau tampering. Di sini ada juga replay attack atau man in the middle. Man in the middle itu ada penyusup di antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi. Lalu ada denial of service atau DOS. Ini DOS itu jaringan kita ada tapi dilumpuhkan, jadi kita nggak bisa melakukan komunikasi. Lalu ada serangan malware. Serangan malware ini dia merusak dan mencuri informasi dari jaringan kita. Lalu di sini ada phishing. Phishing itu penipuan. Lalu di sini alur pencegahan untuk melakukan network security ini ada prevention. Prevention itu dicegah, detection itu dideteksi, lalu reaction apa sih yang dikasih sama jaringan kita untuk mencegah terjadinya kebobolan informasi atau gagalnya network security. Lalu di sini objektif dari network security itu ada 3. Jadi kalau dianalogikan dia bentuknya segitiga yang berisi confidentiality, integrity, availability. Tapi ada tambahannya juga. Jadi kalau ada tambahannya dianalogikan lagi sebagai persegi 5. Jadi tambahannya ini ditaruh di kaki-kaki perseginya ini, yaitu accountability sama authenticity. Demikian merupakan bahasan atau penjabaran dan penjelasan dari mind map jaringan materi pada mata kuliah jaringan komputer untuk week 8 sampai 14. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.